Syarat adanya ambang batas atau presidensial threshold 20% menjadikan rakyat belajar dan sedikit bisa memahami demokrasi dan tidak memudahkan partai politik asal comot koalisi untuk menemukan pasangan capres-cawapres. Tapi coba lebih fokus lagi membaca peran Yusuf Kala atau JK dalam mengawal Anies Baswedan tanpa partai menuju Pilpres 2024. Anies tidak kelihatan merengek cari tumpangan perahu, sekaligus berusaha membaca strategi JK dan Surya Paloh untuk membuat haru biru para partai politik calon kompetitor Partai Nasdem sambil menemukan koalisi. Adakah yang membaca penempatan Ganjar Pranowo elit PDIP di antara 3 capres, Anies, Andika, dan Ganjar yang diusung oleh Nasdem adalah sebuah strategi politik dimulainya kompetisi? Gegara ini sampai Megawati melempar sindiran pada Nasdem. Megawati panas sampai suruh Puan belusukan ketemu para ketua umum parpol dan temui konstituen ke daerah-daerah. Harusnya Megawati dan Puan santai-santai saja hadapi realitas politik itu. Karena semakin belusukan dalam waktu sempit ini menuju 2024. Kelihatan Puan ambisinya dan semakin membuka ruang resistensi dengan Ganjar dan relawannya. Bahwa itu sudah merupakan fakta dimulainya perang bintang antar capres, artinya menang tanpa bertanding. Sekaligus sebuah pesan pada Jokowi, Ganjar, dan Megawati. Puan sebagai signal politik. Kongsi bakal pecah. Rencana dan strategi politik founder dan ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, terbaca saat mengumumkan 3 orang baca pres hasil rapat kerja nasional Partai Nasdem 2022 di Jakarta Convention Center beberapa waktu lalu. Nasdem telah memiliki 3 bakal capres hasil rapat pimpinan nasional. 3 nama tersebut yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Muhammad Andika Perkasa. Ketiga nama tersebut tentunya dikomunikasikan dengan partai politik lain yang akan menjadi koalisinya. Partai Nasdem sendiri dipastikan akan mengusung sosok yang memiliki tingkat kemenangan yang tinggi pada Pilpres 2024. Jelas dari 3 nama itu Anies yang akan terpilih, di mana penguatan analisa adalah adanya Yusuf Kala sebagai kingmaker bersama Surya Paloh untuk mengawal Anies. Nah, lawan terberat Anies dalam kalkulasi elektabilitas adalah Ganjar dan Prabowo. Paling mudah dimatikan langkahnya oleh kingmaker Anies adalah Ganjar. Maka strategi Sun Tzu masuk dalam area ini dengan strategi tatap lawan dari seberang sungai. Akhirnya terjadi perang dingin antara Jokowi, Ganjar versus Megawati, Puan. Disebabkan relawan Jokowi melakukan gerakan yang bikin marah Megawati, yaitu Musra di Bandung yang dibuka oleh Presiden Jokowi. Ada 2 partai politik yang rencana koalisi dengan Partai Nasdem adalah PKS dan Partai Demokrat. PKS pasti tidak terlalu ambisi untuk mengajukan capres ataupun cawapres. Namun bagi Demokrat pasti punya target bergabung dengan Nasdem untuk ajukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketum Demokrat dalam posisi cawapres. Pasti AHY sangat senang bila dipasangkan dengan Anies, tapi sepertinya sangat berat. Kecuali AHY diposisikan sebagai menteri, itu pun kalau menang. Tapi kelihatannya Surya Paloh dan terlebih Yusuf Kala tidak masuk rumus politik dan bisnisnya untuk jadikan AHY sebagai cawapres berpasangan Anies, kecuali terpaksa. Karena nampak strategi Surya Paloh pada saat memilih 3 capres tanpa satu pun memasang kader Partai Nasdem. Ini merupakan trik gaya lama orang-orang Golkar, di mana JK dan SP sama-sama pentolan Golkar.
Maka bisa dipastikan atau prediksi kuat bahwa Surya Paloh telah mempersiapkan kadernya untuk posisi cawapres berpasangan Anies sebagai alternatif. Kita tunggu. Sekiranya AHY siap koalisi Nasdem dan PKS hanya target posisi menteri, maka sudah pasti koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah deklarasi capres dan cawapresnya dalam waktu dekat. Jadi kondisi saat ini sedikit agak tegang karena AHY dipastikan masih ngotot untuk posisi cawapres, tapi pasti masih tarik ulur. Menjadi catatan, bila mana Anies salah memilih atau dipilihkan pasangan yang salah, cawapresnya bisa sempoyongan dalam merebut hati masyarakat Indonesia dan potensi kalah dalam Pilpres 2024. Tapi Yusuf Kala dan Surya Paloh pasti paham kondisi itu dan pasti mencari cawapres yang bisa melawan Prabowo dan juga Puan bila maju di PDIP. Jadi kelihatan dalam kandidasi capres dan cawapres pada Pilpres 2024 ini akan terjadi pecah kongsi antara Surya Paloh, Megawati, Prabowo, dan Jokowi. Kalau sekiranya terjadi 3 pasang yang berhasil menemukan koalisinya, diperkirakan akan menjadi rival antara PDIP, Nasdem, dan Gerindra. Alternatif plus 1 koalisi yaitu KIB. Tapi prediksi KIB akan gabung Gerindra, maka Presiden Jokowi kemungkinan akan berpihak pada Gerindra. Bila Ganjar tidak jadikan KIB sebagai skoci pengganti PDIP yang menolaknya. Namun posisi Anies belum begitu aman karena pasca Gubernur DKI Jakarta ada panggilan KPK. Kalau urusan Anies di KPK ada yang perbesar, maka bisa jadi menjadi batu sandungan Anies menuju kandidasi Pilpres 2024. Walau Nasdem ada di balik pemerintahan Jokowi, tapi dalam kandidasi Pilpres ada perbedaan sikap dengan Jokowi dan Megawati. Maka Surya Paloh lemah untuk membantu Anies dari jeratan hukum. Ketiga anak bangsa ini diprediksi akan membawa masing-masing jagoan menuju kandidasi. Artinya potensi besar pecah kongsi. Kita tunggu apa yang terjadi. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Haji Asrul Hussein yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Cara JK Kawal Anies Tanpa Partai sekaligus bikin stres capres lainnya. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.